Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Habibati Buka Buka sharing, salah buka salam, salah. buka rumah. Iya. Jadi hari ini di Habibati Channel kedatangan tamu istimewa dari antah berantah, menyeberangi pulau, menyeberangi lautan, terus Samudra akan melewati dan gunung pun akan kudaki demi bertemu denganku. Oh iya, kita kedatangan Dokter Vira. Kalian kenal? Ada yang kenal? kayaknya nggak ada yang kenal ya, karena memang belum terkenal. Bentar lagi terkenal, insya Allah setelah kita Setelah upload video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys. Iya, nanti bisa juga sih melipir sedikit ke YouTube-nya saya ya. Iya, nanti gantian cek YouTube. Boleh cek di YouTube saya juga ada kontennya. Banyak kontennya di sana udahan. Ini kan baru konten pertama dan di sana udah banyak. Jadi hari ini kita bakal bahas apa, Kak? Mau bahas apa? Mau bahas masa lalu. Masa lalu. Oh, masa lalu Yang itu menuju. hanya indah untuk dikenang, tetapi tidak indah untuk diulang. Ya, seperti itu. Berasa aku digombalin terus di sini. Yang ada tuh biasanya cowok yang gombalin, di sini tuh cewek yang gombalin gitu. Hati-hati. Nanti melayang loh. Melayang. Yuk kita mulai aja. Iya, hari ini kita mau bahas tentang kedokteran. Kan aku mau tanya sih, Ya, apa yang Kak mau Vira ditanya? kan masuknya jurusan kedokteran nih. Ya, Iya kan? itu sudah lama sekali rasanya. Iya, Sudah udah berapa berapa tahun tahun? yang lalu? 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Coba tebak sekarang Kak Vira sudah jadi dokter apa? Apalagi kalau ada mahasiswanya dokter Vira gitu ya. Oh iya. Sapa Ya. dulu dong mahasiswanya. Oh iya, jangan lupa ya. Masuk ke konten YouTube saya. Jangan ini aja di subscribe. Mampir ke YouTube-nya Dokter Vira. Jadi gimana dok? Kenapa kok masuk itu jurusan kedokteran tuh kenapa sih? Ini menjadi suatu pertanyaan buat nih mahasiswa-mahasiswa aku, atau menjadi pertanyaan buat sekarang adik-adik yang sedang SMA mau lulus. Bener banget. Ini kenapa sih masuk kedokteran? Apa sih yang mau kau ambil di fakultas kedokteran? Mau keren-kerenan? Oh, Gue dokter loh. pakai jas putih loh. Tetapi Gimana? kayaknya punya prestis yang punya Nilai gitu ya. yang tinggi ya. Dan perlu diingat kalau kita mau jadi dokter, jangan dipikir enaknya pas ngeliat dokter lagi praktek, tetapi kuliahnya itu Luar biasa ya. luar biasa. Yang akan diuji itu mental, spiritual, semua. Tidak hanya ilmu atau kecerdasan, apa istilahnya, IQ ya, IQ. tetapi EQ, SQ, karena kita menghadapi manusia, bukan seperti orang lain yang menghadapinya. Misalnya kalau teknik menghadapinya mesin yang nggak punya ekspresi, yang nggak punya perasaan. Kalau kita menghadapi manusia dan manusia itu sakit gitu, Iya. ya kita harus punya banyak Empati. kepada orang lain. Bener Nah, banget. tadi pertanyaannya apa ya? Kok jadi kesana ya? Kenapa kok masuk ke dokter? Oh iya. Ini gimana sih ya nanya? Oh iya. Sebenarnya masuk ke dokternya itu suatu keinginan juga sih waktu itu ya. Pengen jadi dokter karena bisa membantu orang banyak, bisa membantu keluarga yang sakit, bisa pokoknya dekatlah dengan hal-hal kemanusiaannya gitu. Iya. Kalau menurut saya. Jadi lebih bermanfaat gitu ya. Ya merasa walaupun sebenarnya profesi lain juga punya manfaat tersendiri ya, tidak Punya manfaat masing-masing punya gitu. manfaat masing-masing. Tapi saya merasa pas melihat dokter, kayaknya saya bisa memberi manfaat yang lebih, dan
dengan ilmu yang saya punya seperti itu. Mantap sekali. Jadi bukan hanya gaya-gayaan aja masuk kedokteran tuh, tapi iya, ya emang gaya-gayaan ya. karena dorongan hati yang paling kecil. Itu yang paling kecil tuh yang di mana ya? Terus dokter berarti lulus di kedokteran berapa tahun kemarin? Sekitar 5,5 tahun. Ya, Mas. Jadi tiga setengah tahunnya itu saya sarjana, sarjana kedokteran, dan 1,5 tahunnya saya Dan koas. bukan. Ya. Setelah koas kan 5,5 tahun tuh kita sudah menjadi dokter. Tapi ada kewajiban internship untuk kurikulum kedokteran yang terbaru 1 tahun. Jadi 1 tahun saya juga internship. Jadi sekitar setelah boleh pokoknya boleh praktek sendiri gitu ya, atau dibebaskan sendiri, sudah dikasih surat registrasi dokter yang legal, bebas gitu. Setelah internship itu berarti sekitar 6,5 tahun. 6,5 tahun. Kalian harus semangat sekolahnya ya. Ya itu bayangin ya kalau kita membandingkan sekolah kedokteran dan sekolah yang lainnya, dimana teman-teman kita mungkin sudah selesai S2, kita tuh masih aja koas gitu ya. Teman-teman kita udah kerja, kita masih sekolah. Ya itu yang harus Perjuangannya mantap sekali. Dulu saya sempat kerja di rumah sakit, tapi sudah nggak kerja lagi setelah selesai S2. Sebelum S2 saya masih jaga di rumah sakit. Sebelum S2 sambil jadi dosen ya. Saya sebenarnya pekerjaan utamanya itu dosen. Saya dosen di salah satu fakultas kedokteran ya. Nah, jadi saya dosen pekerjaan utama, terus kemudian disuruh sekolah ngambil S2. Setelah selesai S2, saya balik lagi. Baru tahun kemarin sih selesai S2-nya. Saya balik lagi kerja. Nah, itu belum ada sih saya praktek lagi, tapi saya masih kok di klinik, di rumah sakit. Belum lagi gitu. Jadi nyambi ya, sekaligus ngajar jadi dosen sama di klinik. Ya, beda karena kepuasan ketemu pasien itu beda sendiri biasanya. Iya, karena kalau dibanding dengan ketemu mahasiswa itu beda. Ayo Sebenarnya ketemu mahasiswa tuh punya rasa yang sendiri, ketemu pasiennya punya rasa tersendiri. Kalau kita nggak praktek, rasanya terkadang memang kangen ketemu pasien. Ayo pasiennya dokter Vira dikangenin. Loh, Apa? Kon jomblo? Ini kan kebetulan dokter jalan-jalan ke Jogja nih. ya Itu kira-kira boleh kepo nggak, ada urusan apa gitu? Atau mau lanjut ke yang diidam-idamkan sebelumnya? oh, saya ke Jogja sebenarnya main aja. Oh, main. Iya, Oh, karena kemarin sebelumnya kebetulan sebelumnya saya dinas luar ke Aceh, terus ya udah, saya mampir ke Jogja. Sebenarnya ada tujuannya juga sih selain main-main. Saya mempersiapkan buat sekolah lagi nih. mantap sekali teman-teman. Udah. Doain ya semoga jadi sekolah laginya. Amin ya Allah, kita doain bareng-bareng ya, semoga jadi ngambil sekolah laginya. Oh ya dok, aku mau tanya nih ya, penasaran banget. Kenapa sih Kak Vira itu bener-bener pengen banget sekolah, masih pengen sekolah lagi gitu? Kenapa sih? Sekolah lagi ya. Karena kita disuruh untuk menuntut ilmu sampai akhir ya. Iya. Ya nggak boleh berhenti menuntut ilmunya, maksudnya seperti itu. Jadi bukan tuntutan aja kan maksudnya tuh? Tuntutan doang atau emang Mbak Vira tuh pengen banget sekolah gitu? Di satu sisi memang ada tuntutan sebagai dosen kita untuk sekolah-sekolah, karena kita mau ngajar mahasiswa, kita kan mau berbagi ilmunya, pasti kita butuh ilmu yang lebih dong gitu. Jadi kita harus selalu belajar. Satu sisi memang ada tuntutan seperti itu. Sisi yang lain juga memang saya lebih, kalau sekarang ya, karena mungkin yang saya rasa lebih menikmati sekolah dibandingkan bekerja gitu ya. Selagi ada sekolah, ya kesempatan sekolah sih, sekolah aja dulu nanti kerjanya kalau sudah selesai sekolah, kerjanya baru lebih
enak kayaknya. Oh, seperti itu. Kalau ilmunya udah banyak kan lebih enak. Iya, untuk karena berbagi. bener sih. Karena kita kan juga kalau mau ngasih ilmu ke orang lain kan juga nggak bisa asal-asalan kasih Ya, ilmu. benar, sih. benar. Yes. Terus ada nggak pesan-pesan buat adik-adik teman-teman yang lagi kuliah di kedokteran atau mau kuliah kedokteran gitu? Gimana? Kalau mau kuliah kedokteran harus kuat dulu niatnya. Pertama ya, Niat. niat. Ya. Kamu niatnya apa? Kalau kamu niatnya kaya, nggak usah jadi dokter, jadi pengusaha. Kalau kamu niatnya apa ya? Terkenal, apa sih lagi? Dipandang apa nih? Terpandang. Terpandang. Jangan. Famous. Maksudnya Gimana? disegani atau Disegani apa? ya. Jangan jadi dokter, jadi artis aja gitu ya. Artis disegani ya. Maksudnya kayaknya jadi yang lain lah ya. Iya. Karena kita memang kalau kedokteran itu adalah profesi yang menuntut kamu untuk banyak empati, tidak banyak menuntut, dan banyak berbagi. Iya. Jadi harus niatnya apa dulu yang lurus. Yang lurus dulu. Karena yang kamu obati adalah manusia. Manusia bukan mesin. Bukan mesin, bukan memperbaiki mesin. Dan kamu harus memperlakukan ya seperti yang kamu ingin diperlakukan. Iya, betul sekali. Kalau kamu ingin diperlakukan dengan baik, maka perlakukanlah orang lain dengan